Halo Rek, balik mana ketemu ambek aku, Cak Ci. Matamu iku, woi. Kalian ngerti nggak, misalnya waktu kecil, balita atau yang berusia 7 bulan dari sejak dia lahir, iku lek nang Jawa, pasti kan digawekno acara cilik-cilikan ngono kan, warna-warni. Terus mari ngono kan didele lemak. Nah, iku istilahnya tedak siten. Pokoknya iku nang dhuwur lemak, lek nang jero lemak, nah iku meninggal. Biasanya korban aborsi biasanya. Podo warna-warninya sih, tapi kan iku kembang nyekar. Intinya tedak siten iku wis mendarah daging nang masyarakat Jawa. Terutama neng orang tua ya dewi atau mungkin awakmu ya ono sing nglakoni. Tedak siten iku artine turun tanah yang sering diritualkan sebelum si bayi itu mulai berjalan atau mungkin saat sebelum dia merangkak ya, sehingga didoakan dia mendapatkan langkah yang baik di hidupnya nanti. Apakah millennials masih menganggap ini penting? Apakah Gen Z menganggap ini lebih penting daripada memperkenalkan brand roti TikTok ke anak-anaknya? Kita akan bahas di episode kali ini. Selamat datang di Jawa barengan aku, Cak Ci. Jadi tedak siten itu adalah perayaan atau acara yang biasanya diperuntukkan untuk bayi atau balita yang berusia 7 bulan atau sekitar 245 hari atau 5.110 jam atau 306.600 menit. Nah, atau nggak bahasa Einstein itu 5 akar 6 X 2 kuadrat log 65 integral 1 sampai 10. Capek ah. Nah, itu kurang lebih kayak ngono. Secara tidak langsung, arti tedak siten adalah tedak, itu artinya adalah menempel atau menyentuh atau dekat. Dan siten dari kata city yang artinya menangan. Nah, nek kalahan United. City artinya tanah, jadi tedak siten secara harfiah diartikan menempel atau menyentuh tanah. Ini adalah acara atau ritual yang ditujukan bagi balita agar langkah pertamanya itu menjadi langkah yang memberkahinya nanti selama hidup. Jadi tedak siten artinya itu bayi yang akan mengenal dunia secara umum. Kalau mengenal dunia politik, nah itu nepo baby. Sejarah tedak siten di Indonesia sifatnya anonim rek. Jadi gak ono sing ngeruh sapa foundere. Lek ono sing ngerti sapa foundere tulung kandhanono iku royaltine akeh banget, Cuk, karena kabeh melestarikan. Tradisi ini berlangsung turun-menurun nang masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY. Jadi para leluhur Jawa diyakini melaksanakan upacara iki sebagai bentuk penghormatan kepada bumi tempat anak mulai berpijak, diiringi doa-doa dari orang tua dan sesepuh agar anak tumbuh mandiri, sukses dan mampu menghadapi tantangan hidup. Dan enggak curang nek maju Tapi ono fakta unik teko sejarah tradisi iki. Tadi ono indikasi bahwa tedak siten iki dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu-Buddha yang kemudian berasimilasi dengan nilai-nilai lokal Jawa. Pas Islam mlebu nang Jawa, tradisi iki tetap dilestarikan oleh masyarakat, termasuk umat Islam, dengan penyesuaian agar sesuai dengan syariat, seperti mengganti sesajen dengan doa-doa Islami dan menghilangkan unsur-unsur syirik. Di beberapa daerah di Jawa, tradisi ini lebih ngepop disebut mudun lemah dan masih mempertahankan nilai-nilai Islam normatif dan historis. Tapi tradisi iki nggak eksklusif mek ono nang Jawa rek.
Variasi atau tradisi serupa dengan konsep yang mirip juga ada di beberapa daerah Indonesia yang lain. Misalnya nang Bali, ono tradisi serupa jenenge otonan atau mekause yang dilakukan saat bayi berusia 6 bulan menurut kalender Bali. Meski berbeda dalam pelaksanaannya, tapi tujuannya mirip-mirip, yaitu nyambut fase baru dalam kehidupan bayi dan mendoakan kesejahteraannya. Lalu di tanah Sunda ada tradisi ngunjukkeun gimana cara bacanya ini teteh-teteh Sunda? Tradisi ini dilakukan saat bayi mulai belajar berjalan. Ritualnya lebih sederhana seperti menyentuh tanah atau mandi kembang. Tapi intinya podo wae menandai langkah awal bayi di dunia. Jadi rek, masih tedak siten atau mudun lemah iki tradisi khas Jawa. Konsep serupa dengan nama dan bentuk yang berbeda ada di berbagai budaya lain di Indonesia. Yang membedakan hanyalah detail ritual dan makna filosofisnya. Di Tedak Siten seperti juga dengan tradisi Jawa yang lain, itu punya detail-detail ritual yang spesifik. Dan itu banyak sekali yang harus dipersiapkan. Kayak misalnya salah satu ritualnya adalah gawe jadah sing warna-warni iku ono kuning, hijau, abang. Nah, ini gendera reggae. Ada warna-warni jadahnya dan itu nanti akan diinjak si jabang bayi, dan dalam ritual tersebut mengandung doa di mana agar setiap langkahnya itu dipenuhi dengan berkah, rezekinya selalu menempel seperti jadahnya. Monggo, monggo Mas, lanjut, monggo ya. Nah, kenapa kok aku ambil arek kekeh bahas Jawa? Karena ritual tersebut itu sudah hidup dari lama dan menjadikan perputaran ekonomi di masyarakat. Akeh wong sing menjual pernak-pernik ritual Jawa atau tradisional Jawa yang nantinya diperuntukkan untuk tradisi tersebut. Dan ketika tradisi itu hilang, perputaran ekonomi bisa berhenti dan orang-orang yang terlibat dalam bisnisnya juga akan terhenti rezekinya. Makanya nek kon kakek ndelok berpatapim ambek tung sahur. Tung sahur. Ku perlu dipertanyakan kesetiaanmu pada tradisi-tradisi di Indonesia. Ritual berikutnya yang tidak kalah penting adalah bayinya itu akan dikurung di kandang ayam. Nah, terus didu ambek pitike. Sampai nyampe ya. Enggak, nanti di dalam kurungan itu dia akan dikasih beberapa barang sing sakjane iki spoiler masa depan, ngerti nggak? Biasanya bayi akan milih neng kono barang apa ae. Misale lek kon njoko buku berarti meneh gedene kon dadi profesor. Mungkin kalian saiki sing dosen cilikane kalian mungkin pas di masa itu cukup buku. Nek kalian saiki dadi koruptor mbiyen pasti njupuk duit. Nek kalian saiki dadi pengusaha nakal biasanya sih mbok njupuk ijazah sih. Terus mbok tahan. Nah, terus nek saiki awakmu sering pegel, nah cilikanmu koyoke njupuk cuti. Nah cilikanmu biyen download ChatGPT, jadi manusia yang tidak menggunakan AI akan dikalahkan oleh manusia yang menggunakan AI. Jadi ya teman-teman, terutama yang anak-anak muda di sini jangan sampai ketinggalan ya. Sudah, ya. Tangga itu yo jadi salah satu bagian penting nang ritual Tedak Siten. Karena biasanya nang ritual Tedak Siten sing lengkap iku pasti ono ondo tekok tebu. Nah, iku cek bayine iku iso manjat iku. Iki dungane duduk cek dadi karyawan PLN dudu. Cuman iku tujuannya adalah biar setiap hambatan atau yo istilahnya cobaan yang dilewati itu membuat mereka naik level dan selalu melewatinya dengan manis. Anjay, at least kok gede dari juragan gula. Minimal dodol tebu nang gupeng lah. Nek gak ngono buka pondok pesantren tebu ireng ya kan. Astagfirullah. Tapi makin kesini yang beli tambah dikit. Ini aja Bu,
setelah corona. Oh, ngaruh sekali berarti. Corona sampai sekarang imbasnya paling parah ya corona itu. Kalau untuk tahun ini ya memang ada penurunan. Ini kan tidak di Surabaya, semuanya se-Indonesia. Lalu kita kaling-kalingan dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Oh, itu ada komunitasnya gitu? Bukan komunitas. Teman? Iya, teman. Ada yang pengusaha di sana. Ya apa kabarmu? Oh. Supasari. Oh. Nah, ini saya sedang bersama Bu sinten asmane Bu? Iva. Bu Iva. Bukan Iva. Bukan Iva. Nggih, saya Karim, Bu. Iya, Nah, ini kan Ibu ini ternyata jualan perlengkapan untuk tedak siten ya, salah satunya Bu ya. Apa aja tuh Bu biasanya? Ini ya kita pakein selera masing-masing. Oh ya. Ada ini sama ini, biskapan. Beskap. Nah, itu hewes, ada rompinya. Oh, hewes Kalau rompi, ini lurik. ya. Ini lurik gini. Oke, berarti Juga pakai belangkon. warna-warni ya Bu. Iya, Ini ada yang warnanya banyak lek warna hitam apa. Kita kan tadi ambil asal comot gitu aja. iya, ini ada yang oranye, ada yang hijau. Ini kayak mewakili partai tertentu Bu ya. Enggak juga kan cenderungnya kan hitam. Terus warna Nggih, gold, nggih, warna nggih. apa gitu. Nah, biasanya satu setel gitu Bu, Ya. nggih, sama jariknya gitu. Ya. Bawahnya. Nah, kan ini budaya tedak siten kan udah tradisi turun temurun Iya. Bu. Sampai sekarang itu masih ada yang nyari kah? Ada. Cuma dibikin simple sekarang itu. Oh, kaos jersey gitu. Bukan, ini aja, ini minimal ini, lurik ini. Oh, lurik. Oh, langsung Iya, dipakai langsung, gitu. Bu? Iya, langsung dipakai kan pakai celana bisa. Ah, Tapi kalau iya. ini kan kayak Ribet resmi. gitu. Oh, Pakem, iya, nah, pakem, resmi, pakem, pakem, benar. iya. Dan sudah mulai jarang diminati yang pakeman. Ya. Biasanya Ya, yang simple gitu. Enggak juga kalau kita pakai yang pakem kan kelihatannya wow. Gitu. Oh, Jawanya gitu. kelihatan, ya. Kalau pakem kelihatannya wow, kalau biasa wi gitu. Mungkin. Oke, Bu, kan sekarang ini udah dalam tanda kutip era modern. Oke. Berarti masih gimana Bu, penjualan ngaruh nggak? Sekarang kan orang-orang pada wis gak usah Kalau ngono-ngono orang lah. Jawa tuh masih kayak gini-gini tuh masih. Masih ya Iya, di cuman Surabaya. tradisinya itu diramekan secara pakem atau hanya bubur abang apa itu kan bisa. Iya. Gitu. Soalnya kalau pakai kayak gini-gini kan bocahnya dikurungi, naik Iya. tangga tebu, jalan ke Betul. jada, 7 macam jada, 7 warna jada kan Iya. begitu. Terus nanti ambil apa itu? Ambil barang-barang Ya, itu, yang milih nantinya, apa? nanti diarahkan ke sana. Oh, anak ini ambil ini. Oh, besok kalau udah dewasa Jadi jadi ini. Jadi iya. Kan hanya mitos saja. Iya, hanya ritual aja. ritual. Tapi sudah berarti banyak yang sudah nggak selengkap itu Bu ya. Terus pokok Bisa juga. didoain Iya, gitu iya, ya. iya. Oh, ya Bu, mungkin saran dari saya mungkin bajunya gambari berpatapim Bu, tahu nggak perso Bu? Berpatapin. Berpatapim. Nggak perso ya udah. Matur nuwun Bu Hanifah atas waktunya. Laris. Tanda Dalam Bu. kutip berpatapin itu apa? Berpatapim itu ada di TikTok. Oh. Tulisannya bocil. Oh iya dah. Mbak Gak usah bikin baju berpatapim. Dibuka Tung sahur. berpatapin ya. Matur nuwun Bu Hanifah, waktunipun. Ngapunten ganggu nggih. Nah, makanya tedak siten itu sebenarnya nggak hanya untuk seru-seruan atau gawe syarat. Wah, gue anak kok gak di acara. Duduk ngono, acara berber juga. Ini lebih ke ritual yang punya makna yang mendalam. Nek misalnya awakmu adalah orang Jawa, harusnya dirimu punya sense untuk mempertahankan kesahajaan dalam berbudaya, dalam bertradisi. Nah, terutama awakmu sing sik kental budaya Jawa ini dan sik mengimani atau mempercayai bahwa nilai-nilai keluhuran dalam bahasa Jawa itu harus dipertahankan. Karena ritual itu mau punya di setiap sesinya itu punya nilai sendiri, punya value sendiri, punya makna sendiri yang benar-benar filosofis lah istilahnya. Selain dari itu, mau kita ngobrol sama Bu Iva, ternyata budaya atau tradisi Jawa yang tetap dilaksanakan atau tetap dilestarikan itu ada perputaran ekonomi di masyarakat. Baik itu masyarakat Jawa ataupun enggak. Kalau mereka sudah
berbisnis atau berjualan di situ, berarti ada uang yang berputar, rezeki mengalir dari budaya Jawa, dari tradisi Jawa yang tetap dilestarikan. Aku yakin masih banyak ibu Iva yang lain di luar sana yang hidup dari tradisi dan dari budaya Jawa. Coba saiki takono nang wong tuamu kabeh nang omah. Kon biyen ditedak siteni apa enggak? Kon biyen diturun tanahi apa enggak? Terus takono alasane apa? Apa kok dilakoni? Apa kok enggak? Nek wis komeno nang ngisor hasil. Suwun gawe sing wis takon iki aku oleh teko komentare CS ku nang video Jawa-Jawa sing liyane aku ndelokno sing komen Mas dak siten. Wis tak bahas dan ini membuktikan nek kita semua concern dengan komen-komenmu, dengan replyanmu. Nek misalnya kita bisa dan kita seneng untuk menggarap tema tersebut, kita pasti garap. Saiki komen kabeh nang isor saake-ake aku kudu mbahas apa. Nek ana sing bahas gacor-gacor, gak usah di skip bae. Kalian komen seperti biasane karena aku seneng maca komen kalian kabeh. Aku seneng kalian sik peduli dan sik meloi kontenku Jawa on the spot ini. Jadi tonton terus episode berikutnya dari Jawa on the spot barengan aku Cak Ji.